1721 Perjuangan Terakhir Naga Langit. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Seketika, Duke Long mengerti bahwa ini adalah warisan sejati Genesis Lotus. Dia dapat dengan jelas merasakan tingkat pencapaian jalur kayunya meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, kenangan yang berhubungan dengan jurus pembunuh jalur kayu ini melalui cabang dan daun semuanya terukir dalam benaknya. Hutan bambu itu, daripada menyebutnya ilusi, lebih seperti keadaan pikiran. Kekuatan jurus pembunuh melalui cabang dan daun adalah untuk membebaskan Gu Immortal dari semua pengekangan yang berbahaya. Aku benar-benar menyedihkan. Duke Long menertawakan dirinya sendiri. Dia merasakan kekuatan seorang yang terhormat sekali lagi. Sebenarnya, dia memiliki beberapa pemahaman terhadap permainan catur kedua yang terhormat di Paviliun Penyesalan Ketidaksempurnaan. Permainan ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, itu adalah satu dengan pengadilan surgawi dan dapat terus-menerus menarik kekuatan darinya. Ini adalah perjanjian rahasia antara keinginan Star Constellation dan Limitless Demon Venerable di masa lalu. Karena memiliki kekuatan dua yang terhormat, itu tidak dapat ditangani oleh satu yang terhormat. Tetapi rantai perak pada Duke Long hanya dibuat dari salah satu bidak dalam permainan catur ini. Jurus pembunuh melalui cabang dan daun yang ditinggalkan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable mampu membebaskan Duke Long dari efeknya. Genesis Lotus Immortal Venerable benar-benar mengerahkan banyak upaya untuk itu, sungguh sia-sia jika warisan sejati jalur kayu ini diberikan kepadaku. Duke Long mendesah sambil menahan emosinya. Pupil mata naganya melihat sekeliling sambil menatap altar keberuntungan bencana yang tidak terlalu jauh. Altar keberuntungan bencana begitu besar hingga menutupi setengah dari penglihatan Duke Long. Sementara Duke Long tertahan, dia telah lumpuh di dekat altar keberuntungan bencana. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya dan berdiri, dia tidak jauh darinya. Bernapas dalam-dalam, suara pertempuran di sekitarnya, ledakan atau teriakan, menjadi sangat lembut saat dia menghalanginya. Sementara dia tertahan, kemarahan, rasa bersalah, dan kebencian Duke Long memenuhi hatinya. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya, emosi yang melonjak ini meletus seperti gunung berapi yang tidak aktif yang telah bangkit kembali. Tanpa disadari, semua Gu Immortal yang hadir semuanya memiliki perasaan, yaitu ketenangan sebelum badai. Hembuskan napas, tarik napas. Duke Long mengolah jalur Qi dengan jalur transformasi di sampingnya. Setiap kali ia bernapas, ia menghirup sejumlah besar oksigen. Itu adalah keributan yang hebat. Faktanya, keributan ini sedikit memengaruhi stabilitas dinding Qi di sekitarnya. Di belakang Duke Long, ekor naganya melambai-lambai, cakar dan tanduk naganya bersinar dalam cahaya ungu emas, ia sangat agung dan agung. Riak-riak mulai terbentuk di udara di sekitarnya, partikel-partikel itu tampak berkedip-kedip dengan cahaya ungu emas yang serupa. Aura mengerikan muncul di tubuhnya, dia seperti binatang buas yang menciptakan langit dan bumi. Setelah ribuan tahun tertidur, dia akhirnya terbangun. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada Duke Long saat ini. Sialan, Bing Sai Chuan menggertakkan giginya. Flower Lady tidak sadarkan diri sementara Duke Long melepaskan diri. Longevity Heaven telah menghadapi kemunduran terbesar sejak mereka memulai serangan ini. Di dalam formasi jalur pemurnian, Bull Demon dan Five Elements Grandmaster merasakan sesuatu yang salah. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Namun Cewei dan Chong Yan bertahan dengan putus asa, mereka tidak memberi musuh kesempatan untuk menerobos. Di area yang lebih dalam dari formasi jalur pemurnian, Yuan Qiongdu memuntahkan darah, dia berusaha keras untuk mempertahankan operasi formasi jalur pemurnian, dia sudah bertekad untuk mati. Bing Sai Chuan berusaha keras untuk memikirkan sebuah rencana. Situasinya menjadi buruk, keringat terbentuk di dahinya. Dia telah mengeluarkan semua kartu trufnya. Dia tidak bisa mencari bantuan dari Limitless Demon Venerable lagi. Sebenarnya, Limitless Demon Venerable bahkan tidak menoleh sebelumnya, sikapnya sangat jelas. Aura Duke Long melonjak hingga batasnya, itu agung dan luar biasa. Meskipun dia belum bergerak, dia telah menarik perhatian semua orang. Dia adalah Lord Duke Long. Beberapa dewa abadi pengadilan surgawi memandang dengan kagum. Senioritas Duke Long masih cukup tinggi. Tetapi seseorang bahkan lebih tua dari Duke Long, seorang dewa abadi tua tidak mengenalinya, dia salah satu dari kita. Duke Long akhirnya lolos. Peri Ziwei sangat gembira, dia mengamati seluruh situasi, dia tahu dengan jelas bahwa di antara para dewa pengadilan surgawi sekarang,
Duke Long adalah orang terkuat. Dia memutuskan rantai dan mendapatkan kembali kebebasannya, dia telah berdiri pada saat yang tepat. Atau lebih tepatnya, pengaturan Genesis Lotus Immortal Venerable terlalu tepat waktu. Memikirkan Genesis Lotus Immortal Venerable, Peri Ziwei merasakan kekaguman yang mendalam. Metode yang tidak dapat dipercaya. Setelah era Genesis Lotus Immortal Venerable, Heaven Overseeing Tower telah dimodifikasi berkali-kali, banyak cacing gu yang diganti. Terutama selama dekade pertempuran terakhir, menara itu terus-menerus rusak dan diperbaiki setelahnya. Metode Genesis Lotus Immortal Venerable sebenarnya masih utuh setelah semua itu, metode itu disembunyikan begitu dalam sehingga tidak ada yang menemukannya. Jurus pembunuh abadi miliknya dapat bersembunyi di dalam Heaven Overseeing Tower yang merupakan rumah Gu Immortal investigasi nomor 1 di dunia ini, tetap tidak ditemukan. Dan yang paling menakjubkan, jurus pembunuh abadi Genesis Lotus Immortal Venerable tidak pernah mengganggu kerja Heaven Overseeing Tower. Memikirkan hal ini, Peri Ziwei mendapat kilasan inspirasi, jangan bilang kalau rumor itu benar. Genesis Lotus Immortal Venerable benar-benar menciptakan jalur lukisan. Keuntungan dan ciri terbesar dari jalur lukisan yang dikabarkan adalah bahwa jalur itu dapat mengakomodasi operasi Gu abadi dan gerakan pembunuh lainnya dengan sempurna. Ini memiliki tingkat kedalaman yang sama dengan tanda dao tubuh abadi yang tidak saling bertentangan. Peri Ziwei hanya bisa menebak. 10 orang yang terhormat adalah puncak kultivasi Gu, mereka adalah bintang paling terang dengan kilau yang tak tertandingi. Meskipun Genesis Lotus Immortal Venerable tidak mengolah jalur kebijaksanaan, ia dapat memahami kedalaman langit dan bumi, ia mampu membuat pengaturan yang memengaruhi era masa depan. Dan yang terpenting, pengaturannya berhasil pada saat yang paling penting, kendalinya terhadap waktu benar-benar sempurna. Bing Sai Chuan sangat gugup, ia memerintahkan, blokir Duke Long. Bahkan tanpa pengingatnya, semua Gu abadi dataran utara dapat mengetahui bahwa Duke Long adalah ancaman besar. Setelah aura Duke Long mencapai batasnya, aura itu mulai mengembun dan menyusut, seperti seseorang yang menarik kembali tinjunya. Begitu ia menyerang, itu akan menjadi pemandangan yang menakutkan. Tindakan ini menciptakan tekanan mental yang sangat besar di antara para abadi dataran utara. Bunuh! Seorang abadi laki-laki dataran utara berteriak saat ia menyerang Duke Long. Abadi Gu dataran utara kedua terdiam tetapi mengikuti di belakang abadi laki-laki itu, menyerang dan membelanya. Tidak, biarkan aku menghadapinya. Ahli dataran utara ketiga tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi, ia tiba di hadapan Duke Long dalam sekejap. Duke Long memiliki ekspresi damai, ia berdiri diam di tanah tanpa bergerak, seperti patung. Raungan, tiba-tiba, raungan naga terdengar, kinaga ungu emas yang elegan muncul di langit sesaat. Abadi Gu ingin melihatnya tetapi yang mereka lihat hanyalah sisa-sisa kinaga ungu emas. Ahli dataran utara yang tiba di hadapan Duke Long menjadi tidak bergerak. Ia menundukkan kepalanya, menatap lubang di dadanya dengan ekspresi tidak percaya. Melalui lubang ini, ia bisa melihat dunia di belakangnya. Pada saat berikutnya, darah menyembur keluar dari mulutnya saat ki berbentuk naga mini yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Bam! Dengan bunyi gedebuk, ia meledakkan dirinya sendiri, berubah menjadi setumpuk daging dan darah, mati di tempat. Dia adalah ahli terkenal dari Northern Plains, tetapi dia tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Duke Long. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, dua dewa Gu Northern Plains yang ingin membunuh Duke Long kehilangan kata-kata saat ekspresi mereka berubah. Apa yang kalian lihat? Suara tenang Duke Long bergema di belakang mereka. Oh tidak, kedua ahli dataran utara mengaktifkan pertahanan terkuat mereka tanpa berpikir. Naluri ini tertanam dalam keberadaan mereka, dan menyelamatkan hidup mereka. Pada saat berikutnya, dua cakar naga ganas milik Duke Long mendarat. Pertahanan kedua ahli dataran utara hancur seketika, mereka seperti dua bintang jatuh, saling bertabrakan dan menciptakan lubang besar di tanah. Dengan ledakan keras, batu-batu beterbangan saat awan debu membubung. Kedua ahli dataran utara pingsan di dalam lubang. Serangan Duke Long benar-benar mengejutkan. Seketika, dia membunuh satu orang dan membuat dua orang pingsan. Longevity Heaven kehilangan kekuatan tempur 3 peringkat 8 begitu saja. Mengerikan. Seketika, kekuatan tempur yang dilepaskan Duke Long mengejutkan anggota pengadilan surgawi. Orang tua yang tidak mengenali Duke Long merasa sangat terkejut, setelah masaku, benar-benar ada junior yang berbakat seperti itu.
Dia adalah guru dari Red Lotus Demon Venerable, dia juga seorang Dao Guardian. Dewa abadi pengadilan surgawi di sampingnya menjelaskan. Orang tua itu menyadari, oh, tidak heran. Dao Guardians of the Venerables biasanya adalah orang terkuat selain yang terhormat jika mereka sudah dewasa sepenuhnya. Tentu saja ada pengecualian, seperti Reckless Savage Demon Venerable dan Thieving Heaven Demon Venerable. Namun, apapun yang terjadi, Dao Guardians ini sangat penting dalam proses pertumbuhan yang terhormat. Dia datang. Bing Sai Chuan menarik napas dalam-dalam, memusatkan pikirannya. Setelah Duke Long mengalahkan ketiganya, dia langsung menuju Calamity Look Altar. Kemajuannya membawa tekanan besar saat semua orang menatapnya dengan ketakutan yang besar. Pada saat ini, Bing Sai Chuan merasa bahwa bahkan Calamity Look Altar yang kuat pun menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Lindungi aku, teriak Bing Sai Chuan. Gu Immortal Longevity Heaven dengan cepat kembali untuk memperkuatnya. Tindakan Duke Long sama seperti menyerang sarang lebah. Sejumlah besar Gu Immortal Longevity Heaven berkumpul dan mengelilinginya dari depan dan belakang, membentuk jaring besar. Jurus pembunuh abadi yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada Duke Long, mereka seperti kembang api yang berkilauan, bahaya fatal tersembunyi di dalam percikan-percikan indah ini. Ki berbentuk naga ungu emas menyala lagi. Duke Long muncul jauh, banyak jurus pembunuh meleset dari sasaran mereka. Jurus pembunuh yang tersisa diarahkan oleh pengguna saat mereka mengubah arah. Tubuh Duke Long berkedip lagi, dia menunjukkan penghinaan terhadap jurus pembunuh yang menargetkannya. Hancurkan, dia, berteriak saat dia menggunakan jurus pembunuh jalur Ki. Gelombang Ki yang melonjak meletus ke segala arah, semua jurus pembunuh didorong menjauh, lingkungan sekitarnya dibersihkan sepenuhnya. Para dewa surga panjang umur hanya bisa menerkam ke arah Duke Long. Kalian sudah menyerang, sekarang saatnya menghadapi jurus pamungkasku juga. Duke Long mencibir. Surga panjang umur kehilangan dua dewa lagi. Duke Long terus mendekati altar keberuntungan bencana. Di bawah manipulasi Bing Sai Chuan, altar keberuntungan bencana tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat. Duke Long terus mengejarnya, terlepas dari ahli dataran utara mana yang menghalangi jalannya, dia melewati garis pertahanan mereka tanpa kesulitan. Tentu saja, dia akan menghindari jurus pamungkas yang kuat itu juga. Keterkejutan terlihat di mata Bing Sai Chuan, tidak mungkin. Bagaimana Duke Long bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Apakah ini bagian dari metode Genesis Lotus Immortal Venerable? Dia salah tentang ini. Duke Long kuat karena dirinya sendiri. Jurus pamungkas abadi, pertahanan terakhir naga surgawi. Semakin rendah rentang hidupnya, semakin besar penguatan yang diberikan oleh pertahanan terakhir naga surgawi itu padanya. Penguatan ini terjadi di semua aspek, membuat Duke Long sangat kuat, kekuatan tempurnya meningkat setiap detik. Vitalitasnya menyusut tetapi auranya terus tumbuh. Ini adalah pertempuran terakhirnya, di saat-saat terakhir hidupnya, Duke Long meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertahanan terakhir naga surgawi membuat Duke Long semakin kuat, dengan setiap tarikan waktu, ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Melihat sungai waktu yang samar di langit, Duke Long menunjukkan emosi yang rumit di matanya. Ia mendesah pelan, "Oh teratai merah, aku telah menyaksikan panggilanmu dari masa lalu dan dukungan masa depan. Sekarang, biarkan aku menunjukkan kepadamu pertahanan terakhir naga surgawiku." Kata-kata Duke Long membuat semua ahli dataran utara marah. Ia jelas meremehkan semua makhluk abadi dataran utara yang hadir, hanya ada yang mulia setan teratai merah di matanya. Semua ahli dataran utara adalah orang-orang terkenal dalam sejarah. Mereka memiliki kesombongan dan harga diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk menegur kata-kata Duke Long. Karena keberadaan mereka adalah hasil dari jurus pembunuh abadi yang mulia setan teratai merah. Orang tua, kau terlalu banyak bicara. Jangan meremehkan kami. Kami akan menunjukkan kepadamu kekuatan kami. Beberapa peringkat 8 dataran utara menyerang Duke Long. Duke Long mencibir sambil meraung. Ki berbentuk naga ungu emas berkedip terus-menerus. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebuah ledakan dahsyat bergema, Duke Long mengamuk di antara para dewa abadi yang mengepungnya, dia benar-benar tak terhentikan. Sebaliknya, para ahli dataran utara kehilangan jumlah dengan cepat karena serangannya yang ganas. Cepat, Duke Long terlalu cepat, para dewa abadi dataran utara tidak dapat menghentikannya. Setiap gerakan mematikan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dan mengaktifkannya. Karena Duke Long berkonsentrasi pada altar keberuntungan bencana,
dia tidak repot-repot membuang waktu dengan para dewa abadi dataran utara yang menghalanginya. Halangi dia, jangan berpikir untuk meninggalkan Duke Long, lawan aku selama 300 ronde. Kita harus menghentikannya. Naga Ki ungu emas berkedip lagi. Medan perang menjadi sunyi, Bing Sai Chuan mengangkat kepalanya dan melihat. Duke Long akhirnya berdiri di depan altar keberuntungan bencana, pupil matanya yang tanpa emosi menatap rumah Gu abadi peringkat 8 jalur keberuntungan ini. Oh tidak, keringat mengalir di dahi Bing Sai Chuan. Pada saat berikutnya, Duke Long meraung saat gerakan pembunuh jalur Ki-nya diaktifkan lagi. Ki yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, dunia berubah warna. Jurus pamungkas abadi, Ki menelan pegunungan dan sungai. Seketika, para Dewa Gu peringkat 8 bergetar hebat saat mereka merasakan tekanan yang tak tertandingi menghantam mereka dari segala penjuru. Banyak jurus pamungkas runtuh, para ahli dataran utara yang mengejar Duke Long jatuh ke dalam air seperti pangsit yang jatuh ke dalam panci. Dunia menjadi sunyi, tak ada yang tersisa berdiri. Retak, retak, altar keberuntungan bencana hampir tidak dapat beroperasi, lingkaran cahaya tipisnya menahan jurus pamungkas gunung dan sungai yang menelan Ki. Gu abadi peringkat 8 jalur keberuntungan ini tidak dapat terbang, ia ditekan oleh Duke Long dan dipaksa untuk tetap di tanah. Seketika, Duke Long menjadi tokoh utama medan perang ini, para Dewa Gu pengadilan surgawi menatapnya dengan kaget dan takjub. Ia telah menekan seluruh situasi sendirian. Meskipun para ahli dataran utara kuat dan sombong, kepala mereka yang terangkat diturunkan dengan paksa oleh Duke Long. Sialan, jurus pamungkas gunung dan sungai yang menelan Ki ini pernah digunakan di Laut Timur oleh Duke Long. Namun kekuatannya saat ini lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Bing Sai Chuan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Kekuatan Duke Long terlalu kuat, itu jauh dari harapannya. Orang tua terkutuk ini cukup kuat. Sepertinya kau membutuhkan bantuan kakek Mao sekarang. Jauh di sana, Mao Liqiu dan kloningannya telah menekan 2 binatang buas kuno legendaris dari pengadilan surgawi. Setelah melihat kekuatan Duke Long, Mao Liqiu menggertakkan giginya dan ingin bergegas untuk membantu. Kau ingin pergi, bermimpilah. Bangau giok hijau kuno itu menjerit, ia mengaktifkan jurus pembunuh abadi dan menyerang kloning Mao Liqiu. Berdiri di sana, Sabis 95 mencengkeram kaki belakang kanan Mao Liqiu sambil menggigitnya. Kedua idiot ini, Mao Liqiu sangat marah, ia tidak dapat melepaskan diri dari keduanya. 2 binatang buas kuno legendaris pengadilan surgawi mungkin tidak dapat membalikkan keadaan, tetapi mereka hebat dalam menjaga status quo. Kekuatan Duke Long seperti steroid yang disuntikkan ke sekutunya, itu membuat 2 binatang buas kuno legendaris ini sangat energik. Pergi, altar keberuntungan bencana tiba-tiba bersinar dalam cahaya yang ganas, ia mulai bangkit perlahan. Selanjutnya, para ahli dataran utara yang berada di tanah dan menggunakan jurus pembunuh mereka pada Duke Long. Meskipun Duke Long kuat, dia hanya bisa menekan mereka untuk beberapa saat, dia tidak hanya melawan peringkat 8 Immortal Gu House yang diciptakan oleh Giant Sun Immortal Venerable, ada juga banyak ahli dari sejarah suku Huang Jin dataran utara. Bantu Duke Long, kita akan membuat Longevity Heaven membayar dengan pertumpahan darah. Bagaimana otoritas pengadilan surgawi bisa dirusak? Para abadi pengadilan surgawi bereaksi, mereka bergerak seperti gelombang pasang saat mereka pergi untuk memperkuat Duke Long. Sebagian ahli dataran utara harus pergi dan memblokir serangan pengadilan surgawi di luar. Di dalam, yang tersisa menyerang Duke Long dengan sekuat tenaga. Di dalam altar keberuntungan bencana, hati Bing Sai Chuan tenggelam ke dasar. Duke Long tidak dapat dihentikan bahkan dalam pengepungan, dia memiliki keuntungan penuh, dan di luar, ada lebih sedikit Dewa Gu dataran utara daripada pihak pengadilan surgawi, mereka juga kalah di sana. Bing Sai Chuan mengerti, kecuali seorang yang terhormat bergerak, invasi Longevity Heaven telah gagal. Tujuan mereka adalah untuk mengambil Gu takdir tetapi sekarang, mereka hampir tidak dapat bertahan hidup, belum lagi merebut apapun. Sebenarnya, Longevity Heaven hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Masalahnya adalah Genesis Lotus Immortal Venerable dan pengaturannya, itu menghancurkan rencana Longevity Heaven. Meskipun Longevity Heaven-ku gagal, pengadilan surgawimu mungkin juga tidak berhasil. Cahaya dingin melintas di mata Bing Sai Chuan, dia memberi perintahnya, hancurkan formasi jalur penyempurnaan. Karena mereka tidak dapat memperoleh Gu takdir atau menghancurkan Gu takdir sepenuhnya, dia akan memastikan bahwa mereka gagal memulihkannya. Dengan cara ini,
pengadilan surgawi perlu terus mengadakan konvensi jalur penyempurnaan benua tengah untuk memperbaiki Gu takdir di masa mendatang. Dan itu akan memberi 4 wilayah lainnya sedikit kelonggaran. Namun dalam situasi itu, di konvensi jalur pemurnian benua tengah di masa mendatang, pengadilan surgawi akan menjaga diri mereka sendiri dengan ketat, surga panjang umur tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menyerang. Namun tidak ada pilihan, situasi memaksa Bing Saichuan untuk membuat keputusan seperti itu. Baiklah, Iblis Banteng dan Grandmaster 5 Elemen menerima perintah mereka segera menyerang formasi jalur pemurnian. Gu Chongyan memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Namun dia tersenyum tipis saat berkata, menurutmu mengapa Nona Ziwei menyuruhku menjaga formasi secara internal? Itu untuk mencegah kalian menyebabkan kehancuran. Iblis Banteng dan Grandmaster 5 Elemen mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka menyadari bahwa serangan mereka pada formasi jalur pemurnian sebenarnya ditransfer ke Chongyan. Ini adalah metode jalur aturan yang unik untuk Chongyan, dia dapat mentransfer kerusakan pada dirinya sendiri. Kau ingin menghancurkan formasi, bagaimana kita bisa membiarkannya? Dengan kita di sekitar, jangan pernah berpikir tentang itu. Di luar formasi abadi jalur pemurnian, para dewagu pengadilan surgawi membentuk garis pertahanan saat mereka memblokir serangan para ahli dataran utara. Bing Saichuan mengubah tujuannya dan mencoba menghancurkan formasi jalur pemurnian, ini juga merupakan kelemahan musuhnya. Bagi pengadilan surgawi, mereka tidak punya pilihan selain mempertahankan formasi tersebut. Dengan cara ini, pertempuran antara kedua belah pihak menemui jalan buntu. Sebagian besar anggota pengadilan surgawi melindungi formasi jalur pemurnian, Duke Long sendiri menyerang altar keberuntungan bencana. Untuk Northern Plains, mereka terutama mempertahankan Calamity Look altar sambil menyerang formasi jalur penyempurnaan dengan rentetan serangan. Meskipun Duke Long dihalangi oleh semua ahli Northern Plains, dia masih memiliki energi untuk menyerang Calamity Look altar. Calamity Look altar menahan serangan dari Duke Long berkali-kali tetapi masih tetap berdiri. Ini adalah pertahanan yang sangat besar dari Immortal Gu House peringkat 8. Sebenarnya, metode Calamity Look altar tidak hanya terbatas pada ini, terhadap Duke Long, ia masih bisa membalas. Tetapi sekarang, tujuan utama Calamity Look altar adalah untuk mempertahankan panggilan jurus pembunuh kuno. Jika menggunakan metode lain, panggilan kuno ini akan terganggu. Akar masalahnya adalah bahwa panggilan kuno adalah jurus pembunuh jalur waktu, itu tidak sesuai dengan metode Calamity Look altar. Jika ada kemampuan yang mirip dengan metode sebelumnya Genesis Lotus Immortal Venerable yang menyerupai jalur lukisan, situasinya tidak akan canggung ini. Bing Saichuan tahu betul di dalam hatinya, begitu dia berhenti menggunakan jurus pembunuh kuno, situasinya akan langsung memburuk. Hanya lewat jurus ini mereka bisa melawan anggota pengadilan surgawi yang sedang bangkit. Seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi semakin intens, semakin banyak dewa Gu yang mati. Serangan Duke Long dari waktu ke waktu membuat hati Bing Saichuan bergetar. Dia tidak tahu berapa lama altar keberuntungan bencana bisa bertahan, mungkin di saat berikutnya, jurus pembunuh kuno akan berhenti. Jika itu terjadi, Longevity Heaven pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Meskipun kedua belah pihak menyerang dan bertahan, saat Duke Long terus melepaskan jurus-jurus yang kuat, situasinya sudah berubah. Pengadilan surgawi memiliki sedikit keuntungan, Longevity Heaven perlahan-lahan kehilangan keunggulan mereka. Ledakan, jurus pembunuh jalur petir mendarat di punggung Duke Long. Namun tubuh Duke Long bahkan tidak bergerak, saat awan debu mengendap, punggungnya terbuka. Itu ditutupi sisik naga ungu emas. Saat efek pertahanan terakhir naga surgawi berlanjut, tubuh Duke Long menjadi lebih kuat dan lebih besar, ukurannya sudah 2 kali lipat dari sebelumnya. Cakar naganya menjadi lebih tajam, ekor naganya menjadi lebih panjang dan lebih lentur, tanduk naganya yang awalnya sangat pendek kini tumbuh dengan cepat, tanduknya seukuran tanduk rusa, tampak seperti mahkota di kepalanya, memperlihatkan sosoknya yang agung dan berwibawa. Setiap saat dan setiap detik, Duke Long semakin kuat. Bing Saichuan yang berada di dalam altar keberuntungan bencana dan juga para dewa Gu dataran utara dapat merasakannya dengan sangat dalam. Ini monster, seorang ahli dataran utara berteriak dengan penuh kebencian. Monster, hahaha, kami Seven Big Dipper Immortal suka berurusan dengan monster. Pada saat ini, dari sungai waktu yang seperti hantu, 7 Gu Immortal berjalan keluar. Ah, itu mereka. Bing Saichuan melihat ini,
menjadi terkejut dan senang. Seven Big Dipper Immortal ini semuanya berasal dari suku Huang Jin, ada 3 peringkat 8 dan 4 peringkat 7, mereka semua berasal dari periode waktu yang sama dalam sejarah. Selama era mereka, binatang buas kuno yang legendaris mendatangkan malapetaka, mereka menyebabkan jalan yang benar menderita kerugian besar. Karena itu, suku Huang Jin bersatu dan memilih 7 orang untuk mempelajari formasi pertempuran kuno. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menenangkan kekacauan dan menangkap binatang buas itu, mengembalikan kedamaian dan ketenangan ke dataran utara. Formasi pertempuran kuno, Seven Extreme Desolation. Seketika, 7 Gu Immortal berubah menjadi raksasa hitam emas berkepala 3 berlengan 4 dengan cincin logam besar di punggungnya. Jurus pembunuh abadi, Winged Blade. Lengan kanan raksasa hitam emas itu bergerak seperti bilah, menciptakan bayangan saat ia menebas ke arah Dukelong. Pisau bersayap, pupil mata Dukelong mengecil, dia bisa merasakan bahaya yang mematikan. Pedang bersayap memiliki reputasi yang sangat tinggi, dan secara umum diakui sebagai metode ofensif nomor 1 di dunia Gu Immortal Dataran Utara, bahkan dapat memotong angin asimilasi untuk sementara. Kekuatannya yang menakutkan diketahui semua orang. Aku berhasil menghindar. Ki berbentuk naga ungu emas berkedip saat Dukelong muncul di tempat lain. Keterkejutan masih terlihat di wajahnya. Krek, pada saat berikutnya, dia melihat tanduk di dahinya jatuh perlahan ke tanah di depannya. Pada saat yang genting, Dukelong berhasil menghindari pedang bersayap tetapi tanduk naga kanannya teriris. Dukelong sangat terkejut. Pada saat ini, raksasa hitam emas itu mengaitkan jarinya ke Dukelong. Jurus pembunuh abadi, tali pengikat abadi. Ini adalah metode penangkapan nomor 1 di dunia Gu Immortal Dataran Utara. Tali hijau emas muncul di tubuh Dukelong, tali itu melilit pinggangnya 3 kali saat dia ditarik ke arah raksasa hitam emas itu. Jurus pembunuh abadi, pedang bersayap. Raksasa hitam emas itu mengangkat lengan kanannya, membidik Dukelong saat dia menggunakan jurus pembunuh yang kuat itu lagi. Dukelong menggertakkan giginya, dia berteriak saat tubuh berototnya bergetar, dia melepaskan diri dari tali pengikat abadi dan mundur, menghindari bilah bersayap. Raksasa hitam emas ingin menangkap Dukelong lagi tetapi dia menghindar sambil memuntahkan 2 taring naga yang tajam. Taring naga terbang keluar dari mulutnya dan membesar, mereka seperti 2 bilah melengkung yang menari-nari di udara, mempertahankan tubuhnya. Itu adalah gerakan pembunuh abadi, Spiraling Dragon Fang. Spiraling Dragon Fang adalah gerakan pembunuh ofensif tetapi Dukelong menggunakannya untuk pertahanan. Meskipun raksasa hitam emas Seven Extreme Desolation memiliki gerakan pembunuh tali pengikat abadi yang kuat, itu akan dipotong oleh taring naga jika mencoba mengikat Dukelong. Bing Sai Chuan menyaksikan ini sambil merasa curiga dan menyesal, taring naga spiral yang asli hanya seukuran lengan, tetapi sekarang seperti 2 pilar raksasa. Metode apa yang digunakan Dukelong untuk membuat gerakan pembunuh abadinya tumbuh begitu kuat? Sangat disayangkan bahwa Seven Extreme Desolation jauh lebih lemah sekarang karena takdir Gu pulih karena berkurangnya kekuatan panggilan gerakan pembunuh kuno. Jika tidak, jika mereka memiliki kekuatan asli mereka, Dukelong akan terluka parah dari serangan sebelumnya. Seven Extreme Desolation adalah formasi pertempuran kuno yang terdiri dari 3 peringkat 8 dan 4 peringkat 7 Gu abadi. Masing-masing dari mereka adalah elit suku Huang Jin pada masanya, mereka terkenal di dataran utara. Dan yang terpenting, gerakan pembunuh yang mereka gunakan adalah kartu truf dari masing-masing suku. Misalnya, bila bersayap suku Chanyu dan tali pengikat abadi suku Yelui. Dengan Seven Extreme Desolation yang membatasi serangan Dukelong, situasi kembali menemui jalan buntu. Calamity Look Altar untuk sementara aman, tetapi pihak Longevity Heaven tidak dapat menghancurkan formasi jalur pemurnian apapun yang mereka lakukan. Pengadilan surgawi memiliki 3 lapisan Gu Immortal baik di dalam maupun di luar, mereka membentuk pertahanan yang ketat, para ahli Northern Plains bahkan tidak dapat mendekati formasi tersebut, apalagi masuk ke dalam. Faktanya, Gu Immortal sudah mulai menyiapkan formasi pertahanan baru di luar formasi Immortal jalur pemurnian. Ini terlihat seperti jalan buntu tetapi inisiatif telah hilang, pada tingkat ini, pengadilan surgawi hanya akan melanjutkan pertempuran gesekan. Bing Sai Chuan memiliki ekspresi dingin tetapi tekad masih bersinar di matanya. Gu Immortal Northern Plains suka bertarung, mereka memiliki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka, jauh lebih banyak daripada orang-orang di wilayah lain.
Bing Saichuan adalah ahli hebat jalur waktu peringkat 8, dia sama. Dia telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup, meskipun situasinya semakin berbahaya sekarang, semangat juangnya tidak goyah. Dia mencoba mencari jalan keluar. Rencana untuk menyerang pengadilan surgawi telah direncanakan dengan cermat oleh surga panjang umurku, kami memiliki metode untuk membalas. Untuk saat ini, kami perlu berkomunikasi dengan Fang Yuan dan yang lainnya, untuk menargetkan dunia luar sebagai gantinya. Bing Saichuan segera menghubungi Fang Yuan dan yang lainnya, memberikan perintahnya. Metode jalur keberuntungan lagi, mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Saat Bing Saichuan bertindak, beberapa anggota pengadilan surgawi merasakannya. Peri Ziwei tersenyum pahit, kedalaman tertinggi jalur keberuntungan dipegang oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, pengadilan surgawi tidak dapat menghentikan Bing Saichuan. Kota Kaisar. Fang Yuan telah mengaktifkan jurus pembunuh Kaisar Yama saat ia terbang cepat di langit. Angin bertiup di sekelilingnya, dalam penglihatannya, Li Huang dan King Ye seperti dua obor yang menyerbu ke arahnya dalam kegelapan. Fang Yuan mengulurkan jarinya, anak-anak Yama yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar untuk menghalangi Li Huang dan King Ye. Selanjutnya, ia menyerang rumah Gu Abadi terdekat. Para dewa Gu di dalam rumah Gu Abadi itu terkejut, mereka dengan cepat mundur. Fang Zheng, cepat gunakan jurus itu. Teriak seorang dewa Gu. Gu Yue Fang Zheng juga berada di dalam Gu House ini, dia langsung bertindak saat dewa Gu House itu menembakkan cahaya darah yang menggerakkannya dengan kecepatan beberapa kali lipat, menyebabkan Fang Yuan tidak mengenai sasarannya. Menggunakan kesempatan ini, Li Huang dan King Ye datang dan bertarung melawan Fang Yuan lagi. Para dewa Gu Gurun Barat tidak dapat menerimanya karena mereka mengejek, ini jelas merupakan metode jalur darah. Pengadilan surgawi jalur kebenaran agung benar-benar menggunakan jurus pembunuh jalur darah di depan umum saat ini. Omong kosong, benua tengahku memiliki metode yang tidak terduga, bagaimana kalian bisa mengerti apa yang kami lakukan? Bajingan Gurun Barat, kau iri dengan kekayaan benua tengahku, ini adalah fitnah terhadap pemimpin umat manusia yang benar, ini tidak dapat diterima. Bagaimana para dewa Gu benua tengah dapat mengakuinya? Meskipun sebagian besar dari mereka tahu bahwa ini adalah metode jalur darah Fang Zheng. Sialan, Fang Yuan menggertakkan giginya, Li Huang dan King Ye terlalu menyebalkan, dia merasa seperti terjebak di rawa. Dalam situasi saat ini, metode terbaiknya adalah tangan hantu pencuri hebat, dengan menggunakan jurus ini, dia dapat menghancurkan banyak rumah Gu Abadi dari pengadilan surgawi. Tetapi Li Huang dan King Ye mengganggunya, dia tidak memiliki kesempatan untuk berhasil. Tetapi Gurun Barat juga sangat waspada terhadapnya, mereka tidak mau bekerja sama. Klan Fang memiliki kerja sama rahasia dengan Fang Yuan, tetapi bagaimana mereka bisa mengungkapkannya di depan umum sekarang? Klan Fang telah memperoleh istana kacang ilahi bertahun-tahun yang lalu dan itu menyebabkan jalur lurus Gurun Barat mengeroyok mereka sekarang bersikap rendah hati. Menggunakan konvensi jalur pemurnian ini sebagai kesempatan, mereka membuat perjanjian dengan pasukan jalur lurus Gurun Barat. Jika mereka bekerja sama dengan Fang Yuan sekarang, mereka akan memberi pasukan jalur lurus lebih banyak alasan untuk menekan mereka setelahnya. Ini tidak terlihat bagus, persaingan hampir berakhir. Fang Yuan telah berpartisipasi dalam konvensi jalur pemurnian sebelumnya, dia jelas tentang situasinya sekarang. Yang terpenting, mengapa orang-orang bodoh dari surga panjang umur itu tidak melakukan apa-apa? Pada saat ini, Bing Saichuan menghubungi Fang Yuan. Terhadap Fang Yuan, dia tentu tidak akan menggunakan nada berwibawa, tetapi Bing Saichuan tahu bagaimana meyakinkan Fang Yuan, dia menceritakan semuanya tentang invasi surga panjang umur ke pengadilan surgawi. Ini semua adalah kebenaran, tidak ada celah. Bing Saichuan tidak menyembunyikan atau mengarang apapun karena dia tahu tentang pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan. Sekelompok ular ini, Fang Yuan mengetahui tentang apa yang terjadi di pengadilan surgawi saat kecemerlangan melintas di matanya, dia menggertakkan giginya karena marah. Dia memanfaatkan surga panjang umur dan memperlakukan Bing Saichuan dan yang lainnya sebagai pion, bukankah itu sama saja sebaliknya? Surga panjang umur memiliki tujuan mereka sendiri, saat ini, mereka bersikap jujur karena mereka ingin Fang Yuan menyebabkan kekacauan dan mencegah pengadilan surgawi memperbaiki Gu takdir sepenuhnya. Di dalam pengadilan surgawi, Longevity Heaven hanya mampu menstabilkan situasi dan menghentikan para ahli pengadilan surgawi, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Namun,
Jika Fang Yuan menghancurkan kota kaisar dan merusak persaingan, metode jalur manusia pengadilan surgawi akan terhenti. Mereka tidak akan dapat mengambil jejak Dao sukses dari tanah terberkati infalibel. Tanpa jejak Dao sukses, bagaimana Yuan Qiongdu berani memperbaiki Gu Takdir? Ini adalah satu-satunya peluang untuk menang. Sambil menarik napas dalam-dalam, cahaya dingin melintas di mata Fang Yuan. Meskipun dia tahu bahwa Longevity Heaven memanfaatkannya, skema terbuka ini sejalan dengan keuntungannya sendiri, dia harus melakukannya. Mengaktifkan jurus pembunuh abadinya, Fang Yuan bergerak seperti hantu saat dia berlari kencang dengan kecepatan yang mengejutkan. Kemanapun dia pergi, rumah Gu abadi pengadilan surgawi menghindarinya, karena Fang Yuan, garis pertahanan pengadilan surgawi menjadi kacau balau. Sangat disayangkan bahwa saat ini, rumah Gu abadi gurun barat semuanya dibatasi oleh pengadilan surgawi. Mereka juga tidak memiliki motivasi untuk mengerahkan seluruh tenaga, mereka tidak dapat membuat terobosan. Li Huang dan Qing Ye datang lagi dan menyela Fang Yuan. Biasanya pada saat seperti ini, saat Fang Yuan sedang sibuk dengan Li Huang dan Qing Ye, garis pertahanan pengadilan surgawi akan direformasi. Namun sekarang berbeda, Fang Yuan meraung, berubah menjadi monyet tahun purba. Jurus pamungkas abadi, gunting musim semi. Jurus pamungkas abadi, kipas musim panas. Baik itu gunting musim semi atau kipas musim panas, Fang Yuan membidik kota kaisar di bawah. Hal ini membuat ekspresi Li Huang dan Qing Ye berubah. Hati-hati, iblis Fang Yuan akan menyerang habis-habisan. Hentikan dia. Jurus pamungkas Li Huang dan Qing Ye mendarat di Fang Yuan. Jurus pamungkas mantel musim dingin melawan mereka dengan susah payah. Esensi abadi peringkat 8 dikeluarkan dengan cepat. Semua guru rumah abadi menjadi bingung. Mereka mencoba mempertahankan kota kaisar dengan menghalangi serangan. Menggunakan kesempatan ini, guru rumah abadi gurun barat menyerang. Fang Yuan mengabaikan semuanya. Dia memfokuskan jurus pamungkasnya pada kota kaisar. Jurus pamungkas mantel musim dingin akhirnya tidak dapat bertahan, jurus itu pecah dengan suara keras, daging Fang Yuan terkoyak dan tulang-tulangnya patah karena serangan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan dengan paksa mengaktifkan jurus pamungkas mantel musim dingin tanpa menghiraukan kerusakan pada inti Gu abadi atau luka-lukanya. Namun, inti Gu abadi dari jurus pamungkas mantel musim dingin sudah rusak, sekarang setelah digunakan, kekuatan pertahanannya jauh lebih lemah, jurus itu terus-menerus dipatahkan oleh serangan. Akhirnya, Gu abadi musim dingin menyerah pada luka-lukanya dan hancur total. Fang Yuan tidak bisa lagi menggunakan mantel musim dingin, ia kehilangan metode pertahanan utamanya. Untungnya, monyet tahun purba itu memiliki tubuh yang kuat sejak awal. Fang Yuan juga menggunakan banyak metode jalur waktu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Serangan gencar Fang Yuan memiliki beberapa efek yang hebat. Kota kaisar berguncang, para Master Gu yang berada dalam kompetisi terganggu karena penyempurnaan mereka gagal. Apa yang terjadi? Seluruh kota berguncang. Para Master Gu terkejut dan tidak yakin. Para dewa abadi benua tengah yang berada di dalam kota kaisar dengan cepat bergerak. Lindungi para Master Gu ini. Jangan biarkan mereka mati. Orang-orang ini diberkati oleh keberuntungan jalur manusia benua tengah. Mereka adalah orang-orang dengan keberuntungan besar. Jika banyak dari mereka mati, keberuntungan kita tidak akan mampu melawan iblis Fang Yuan. Ternyata pengaturan pengadilan surgawi juga mempertimbangkan unsur keberuntungan. Meskipun pengadilan surgawi tidak terlalu percaya pada jalur keberuntungan, mereka dapat menggunakan metode kasar ini untuk menghilangkan keunggulan Fang Yuan di jalur keberuntungan. Ah, ada kesempatan. Para abadi klan Fang, kesempatan terbaik ada di depan kita. Di dalam rumah Gu abadi kandang anjing ayam, Gu abadi peringkat 7 klan Fang berteriak sambil matanya bersinar. Bunuh! Kandang anjing ayam dimanipulasi oleh Gu abadi klan Fang, mereka menabrak kota kaisar sambil bergerak sangat dekat ke tanah. Perhatian pengadilan surgawi sepenuhnya tertuju pada Fang Yuan. Jika kandang anjing ayam menggunakan jurus pembunuh abadi, jurus itu akan terdeteksi. Mereka akan kehilangan kesempatan karena pengadilan surgawi akan kembali untuk mempertahankan kota. Namun sekarang, kandang anjing ayam menyerah pada semua metode. Mereka menyerang langsung tanpa syarat, mereka telah menggunakan waktu mereka secara optimal. Oh tidak, Li Huang, Qing Ye, dan yang lainnya pucat karena terkejut. Tidak diragukan lagi, kandang anjing ayam memilih waktu terbaik untuk menyerang. Saat ini, pengadilan surgawi hanya bisa menyaksikan saat jurus itu menabrak kota kaisar.
Meskipun mereka memiliki beberapa jurus pembunuh abadi, waktunya terlalu sedikit, mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan kandang anjing ayam. Mereka hampir. Para Master Gu di kota Kaisar masih belum sadar sementara Li Huang dan para Dewa Gu lainnya tampak putus asa. Serangan mematikan itu akan segera terjadi medan perang pengadilan surgawi. Garis depan sangat kacau, para Dewa Pengadilan Surgawi yang dipimpin oleh Duke Long bertarung melawan anggota Dataran Utara dalam jarak dekat. Namun karena dinding Qi, keadaan di belakang sangat damai. Peri Ziwei mengatur situasi, memperhatikan semua pertempuran sekaligus. Ketika kandang anjing ayam hendak menyerang kota Kaisar, hati Peri Ziwei menegang. Senior Zheng Yuan, cepat selamatkan kota Kaisar. Dia membuat keputusannya dalam sekejap, dia berteriak dengan ekspresi gugup yang tak terhindarkan. Patua Zheng Yuan mengangguk ringan, jangan khawatir, kita memiliki cukup kemauan manusia sekarang, misiku akan segera selesai, buka. Seketika, tubuh Patua Zheng Yuan bergetar hebat saat esensi abadinya melonjak, darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Dia mengolah jalan manusia tetapi dia hanya peringkat 7, sulit baginya untuk menjadi kunci yang mengaktifkan metode jalan manusia, setiap upaya menyiksa di luar batasnya. Namun Patua Zheng Yuan tidak pernah menunjukkan kepahitan di wajahnya. Saat ini, dia memiliki ekspresi bahagia saat menyelesaikan tugasnya. Setelah gerakan pembunuh menyatukan hati orang-orang, metode jalur manusia baru yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi diaktifkan. Medan perang kota Kaisar, hancurkan mereka semua. Dewa Abadi Klan Fang tertawa keras saat ekspresinya berubah menjadi kejam. Dalam bidang penglihatannya, kota Kaisar semakin dekat, selama mereka menghancurkannya, itu akan menjadi pencapaian besar. Dewa Abadi Gu sendiri tidak hanya akan terkenal di seluruh 5 wilayah, seluruh klan Fang akan diuntungkan, reputasi mereka akan meningkat, mereka akan menjadi panutan bagi kekuatan jalur lurus gurun barat. Bagus. Fang Yuan melihat ini dan bersorak dalam hati. Dia punya firasat bahwa jika serangan ini berhasil, dia akan mendapat banyak manfaat darinya. Pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan tinggi, perasaan seperti ini sangat dapat diandalkan. Tetapi tingkat pencapaian jalur keberuntungannya lebih rendah, dia tidak dapat merasakan apakah jalur keberuntungan berkontribusi pada perasaan ini. Namun, perubahan terjadi tepat pada saat ini. Cahaya putih samar menyala di kota Kaisar sejenak. Cahaya putih ini muncul dan menghilang dengan cepat. Entah mengapa, aura ganas Chicken Dog Cup menghilang, ia masih menyerang tetapi tidak dapat mengintimidasi siapapun lagi. Chicken Dog Cup sebelumnya seperti kapal perang yang maju, tetapi sekarang, ia adalah kapal yang rusak tanpa ada yang mengendalikannya, ia bergerak mengikuti ombak. Selanjutnya, di bawah tatapan kaget semua orang, Chicken Dog Cup mulai pecah dan hancur, pecahan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan tertiup angin. Ia terus hancur seperti rumah tua, di tengah angin yang kencang, ia hancur berkeping-keping. Sejumlah besar cacing gu berhamburan, bahkan lebih banyak mayat cacing gu jatuh ke tanah. Beberapa saat yang lalu, para Dewa Gu Klan Fang dengan semangat dan tekad yang besar menjadi benar-benar terdiam. Meskipun para Dewa Gu Klan Fang yang tersisa masih berteriak sekarang, perasaan buruk muncul di hati para Dewa Gu Klan Fang. Segera, jawabannya tiba. Dari kandang anjing ayam yang rusak, mayat-mayat jatuh satu persatu, mereka adalah para Dewa Gu Klan Fang di dalam yang masih hidup beberapa saat yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Para Dewa Gu Klan Fang berteriak kaget, mereka memanggil para Dewa Gu ini dengan nama mereka tetapi tidak ada jawaban. Gerakan mematikan apa ini? Hanya dengan satu pukulan, rumah Dewa Gu hancur dan tidak ada satupun Dewa Gu di dalamnya yang selamat. Bahkan ekspresi Fang Yuan berubah ngeri. Bahkan dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Ini adalah fondasi pengadilan surgawi benua tengah. Fang Yuan dan Dewa Gu Gurun Barat akhirnya memaksa mereka untuk menggunakannya. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, Spectral Soul Demon Venerable berhasil menentang surga, ia berhasil menyusup ke pengadilan surgawi dan mencegah terjadinya pertempuran seperti itu. Tentu saja, masalahnya juga bisa jadi ingatan Fang Yuan sendiri. Ia pernah dimanipulasi oleh kehendak surga sebagai bidak catur, ia telah menggunakan Spring Autumn Cicada berkali-kali, ingatan yang dimilikinya tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Ini adalah jurus pembunuh abadi, Broken Homes and Dead Family. Mata Li Huang bersinar terang, ia sangat bersemangat. Ia menatap langit sambil berpikir dalam hati,
sepertinya kehendak manusia telah terkumpul dengan cukup. Merasakan hal ini, Li Huang memperoleh keyakinan yang sangat besar dalam pertempuran ini. Ia berteriak saat suaranya bergema di medan perang, "Semuanya, apa yang kalian tunggu? Pengadilan surgawi telah bertindak, sekarang saatnya bagi kita untuk melakukan serangan balik." Benar sekali, biarkan para penyerbu ini merasakan kekuatan benua tengah kita. King Ye menambahkan, pada saat berikutnya, di seluruh wilayah benua tengah, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Cahaya putih ini seperti bintik atau bola, menyerupai lentera yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sebesar bunga dandelion, melayang santai mengikuti angin, naik dan menutupi langit. Gerakan mematikan apa ini? Para dewa gugurun barat waspada dan tidak yakin. Fang Yuan berubah menjadi bentuk Kaisar Yama, ia menggunakan gerakan pembunuh jalur jiwa untuk mempertahankan dirinya. Sekarang mantel musim dingin itu hancur, Fang Yuan hanya bisa mengandalkan gerakan pembunuh jalur jiwanya yang defensif. Ia berdiri di antara lautan cahaya putih, pemandangan ini juga membuatnya agak tidak yakin. Dia mencoba menyelidikinya dengan cermat. Namun, titik-titik cahaya putih ini tidak memiliki kekuatan ofensif. Mereka seperti ilusi, tidak ada metode Fang Yuan yang berhasil. Meskipun jurus pembunuh abadi ini hebat dan memengaruhi seluruh benua tengah, jurus itu tidak memiliki kekuatan ofensif apapun. Selanjutnya, cahaya-cahaya ini bergerak seperti ikan atau burung yang kembali ke rumah mereka, hinggap di semua dewa. Abadi benua tengah. Dewa abadi benua tengah semakin tertutupi oleh bintik-bintik cahaya putih, mereka tidak terlalu menyala, sebaliknya cahayanya hangat dan lembut. Ini tidak hanya terjadi di medan perang kota Kaisar, itu terjadi di pengadilan surgawi, tanah terberkati yang sempurna, dan semua bagian lain di benua itu. Ini adalah jurus pembunuh jalur manusia, harapan rakyat. Hati rakyat yang bersatu dan rumah yang hancur dan keluarga yang meninggal, adalah metode jalur manusia dari Primordial Origin Immortal Venerable. Namun, harapan rakyat dan jurus berikutnya adalah keuntungan Star Constellation Immortal Venerable dari menjelajahi jalur manusia. Di dalam pengadilan surgawi, Patua Zheng Yuan berteriak lagi. Jurus pembunuh jalur manusia, pahlawan di antara rakyat. Cahaya putih yang mengelilingi para dewa abadi benua tengah mulai menyusut, sementara aura para dewa abadi mulai tumbuh. Aura mereka berubah, apa yang terjadi? Melihat ini, para dewa abadi dari 4 wilayah lainnya sangat bingung. Sangat kuat, kekuatan yang sangat kuat. Para dewa abadi benua tengah memiliki perasaan yang luar biasa, tubuh mereka melonjak dengan kekuatan baru. Kekuatan ini begitu agung dan luas, terasa seperti gelombang pasang yang tak berujung, menyapu tubuh dan pikiran mereka terus-menerus. Semua kelelahan mereka hilang, pikiran mereka jernih, semangat juang mereka juga meningkat tajam. Situasi ini paling jelas terlihat pada Li Huang, Peri Ziwei, Chen Yi dan yang lainnya. Mundur, cepat mundur, berhenti menyerang. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Para dewa abadi gurun barat mundur, pemandangan ini benar-benar mengejutkan mereka. Fang Yuan menyipitkan matanya tetapi menyerang pada saat ini, dia ingin menyelidiki mereka menggunakan metode ofensif. Anak-anak Yama terbang ke arah Li Huang dan King Ye. Li Huang menarik napas dalam-dalam, mencibir saat jubah api matahari hijau mengembang dengan cepat di punggungnya hingga beberapa kali ukuran aslinya, berkobar dengan api yang kuat. Sebelum anak-anak Yama mendekat, mereka terbakar menjadi ketiadaan. Iblis, ambil ini. Li Huang menyerang saat Fang Yuan membela diri. Setelah beberapa putaran, Fang Yuan sangat tercengang, gerakan pembunuh jalur manusia ini memperkuat kekuatan pertempuran Li Huang setidaknya 3 kali lipat dari sebelumnya. Ini bukan penguatan tanda Dao. Amplifikasi tanda Dao memengaruhi kekuatan gerakan pembunuh abadi. Namun, para pahlawan di antara manusia menargetkan Gu Immortal sendiri. Pada peringkat 8, amplifikasi ganda sudah menakutkan. Misalnya, jurus pembunuh pasangan sempurna Tifing Heaven Demon Venerable dapat menciptakan klon yang memiliki kekuatan pertempuran yang sama dengan pengguna, itu dapat dianggap sebagai amplifikasi ganda. Namun, para pahlawan di antara manusia ini setidaknya memiliki amplifikasi 3 kali lipat. Dan yang paling mengejutkan, itu tidak hanya memengaruhi Li Huang, tetapi juga memengaruhi banyak Gu Immortal benua tengah. Harapan manusia bersama dengan para pahlawan di antara manusia, ini adalah kekuatan dari 2 jurus pembunuh peringkat 9 yang digunakan bersama. Itu seperti panggilan kuno dan dukungan masa depan milik Red Lotus Demon Venerable,
serangkaian jurus pembunuh Star Constellation Immortal Venerable, harapan manusia, dan para pahlawan di antara manusia, juga memiliki kekuatan mengerikan yang mengejutkan dunia. Situasi yang lebih buruk telah tiba. Rumah Gu Immortal benua tengah mulai bersinar dalam cahaya putih juga. Efek para pahlawan di antara manusia juga bekerja pada rumah Gu Immortal. Ini karena rumah Gu Immortal pada dasarnya adalah jurus pembunuh abadi, yang digunakan oleh Gu Immortal. Karena para pahlawan di antara orang-orang dapat memperkuat jurus pembunuh abadi lainnya, Gu abadi secara alami menjadi bagian dari jangkauan ini. Benua tengah menerima dorongan besar, mereka setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah momen yang membanggakan. Ketika Gu abadi bertarung, jumlah tidak selalu menjadi keuntungan. Karena Gu abadi sering kali kurang bekerja sama, tanda dao dari berbagai jalur saling bertentangan, 1 tambah 1 sering kali lebih kecil dari 2. Jika Gu abadi ingin bertarung bersama, mereka biasanya akan mengendalikan Gu abadi yang sama atau menjadi inti formasi dari formasi abadi. Namun dalam aspek ini, Gu abadi sebagian besar hanya menyediakan esensi abadi atau memperbaiki Gu abadi dan formasi, hanya itu yang harus mereka lakukan. Dibandingkan dengan ini, formasi pertempuran kuno memiliki keuntungan yang jelas. Meskipun sudah ketinggalan zaman, itu dapat melepaskan potensi Gu abadi individu, ada banyak hal yang bisa dipelajari darinya. Baik itu formasi Gu abadi atau Gu abadi, mereka memiliki jurus pembunuh tetap yang dipersiapkan sebelumnya, jadi metode mereka tidak bervariasi. Namun formasi pertempuran kuno berbeda, mereka dapat menggunakan metode yang dimiliki oleh para dewa abadi, bahkan memperkuatnya saat digunakan. Formasi pertempuran kuno benar-benar mampu menyatukan kekuatan banyak dewa abadi bersama-sama dalam metode intrinsik. Ini juga mengapa Seven Extreme Desolation dapat melawan Duke Long dan membuatnya tidak punya pilihan. Itu karena 7 dewa abadi yang menggunakannya telah menggabungkan kekuatan mereka, 1 tambah 1 lebih dari 2. Dari aspek ini, pahlawan di antara orang-orang bahkan lebih mendalam daripada pasangan yang sempurna. Karena pasangan yang sempurna hanya dapat menciptakan 1 klon dengan kekuatan pertempuran yang sama dengan pengguna. Namun, para pahlawan di antara manusia secara langsung memperkuat tubuh utama setidaknya 3 kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan tubuh utama lebih berharga daripada mendapatkan klon dengan kekuatan yang sama. Tekanan meningkat, para dewa gugurun barat dipaksa mundur oleh pasukan benua tengah. Fang Yuan, menurutmu kemana kau akan pergi? Mati di sini. Li Huang dan King Ye menyerang Fang Yuan, dia harus melawan sambil mundur. Penguatan para pahlawan di antara manusia terjadi dalam semua aspek, 2 peringkat 8 menjadi jauh lebih cepat sekarang. Mereka dapat maju dan mundur sesuka hati, mereka memiliki inisiatif sekarang medan perang kota Kaisar. Setelah pertempuran sengit sambil bergerak, Fang Yuan mulai menemukan beberapa fakta. Jurus pembunuh sekuat pahlawan di antara manusia sungguh menantang surga, tetapi bukannya tanpa biaya. Cahaya putih pada Li Huang dan King Ye terus melemah, cahaya itu cepat habis. Tetapi pada saat yang sama, cahaya putih itu terisi kembali. Cahaya putih di langit jumlahnya sangat banyak, tampak tak terbatas saat terus mengalir ke Li Huang dan King Ye. Fang Yuan mencoba melawannya berkali-kali tetapi tidak ada efeknya. Kelemahan jurus pembunuh jalur manusia ini sangat jelas. Fang Yuan punya banyak sekali ide, pikirannya seperti badai yang dengan cepat menghasilkan pikiran-pikiran baru. Kita hanya perlu menghancurkan cahaya putih di langit, itu saja. Tanpa cahaya-cahaya ini, Li Huang dan King Ye tidak akan terisi kembali. Seiring pertempuran berlanjut, amplifikasinya akan lenyap. Tetapi aku tidak punya metode yang menargetkan cahaya-cahaya ini. Fang Yuan mencoba berkali-kali tetapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa menargetkan cahaya putih ini sama sekali. Ini membutuhkan pemahaman tentang jalur manusia. Jalan manusia selalu ada, bahkan, berkat U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E, kemungkinan besar itu adalah jalan pertama yang ada dalam sejarah kultivasi manusia. Namun, Dewa Gu yang benar-benar dapat menguasai jalan manusia hanya sedikit, bahkan sepanjang sejarah, hanya para jenius dengan bakat tak tertandingi yang dapat menafsirkannya sedikit demi sedikit. Pemahaman ini sering kali tersebar dan sedikit. Dalam kebanyakan kasus, itu hanyalah serangkaian gerakan pembunuh. Seperti panggilan Red Lotus Demon Venerable untuk masa lalu dan dukungan masa depan, atau pahlawan Star Constellation Immortal Venerable di antara orang-orang dan harapan orang-orang.
Fang Yuan tidak memiliki metode seperti itu, bahkan Dewa Gugurun Barat yang hadir tidak memiliki metode seperti itu. Sepanjang seluruh konvensi jalan pemurnian benua tengah ini, Fang Yuan kalah karena aspek jalan manusia. Jika itu adalah jalan lain, dengan fondasi Fang Yuan yang dalam, dia bisa mengatasinya. Namun, jalan manusia sama sekali asing baginya. Bukan hanya dia, sebagian besar Dewa Gu di dunia ini tidak mengenalnya. Jadi, begitu metode jalur manusia digunakan, efeknya luar biasa. Misalnya, panggilan surga panjang umur untuk para pahlawan kuno, atau para pahlawan pengadilan surgawi di antara manusia. Sepertinya aku perlu membaca U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003L lebih sering dan memahami kedalaman jalur manusia darinya. Tanpa metode jalur manusia, sungguh sulit untuk berurusan dengan pengadilan surgawi. Petik 2. Selama Perang Kacau 5 Wilayah, semua kekuatan super setidaknya akan memiliki beberapa metode jalur manusia juga. Dasar saya dalam aspek ini benar-benar kurang. Fang Yuan menyadari hal ini. Kekuatan tempur Fang Yuan sudah sangat tinggi, ada banyak alasan untuk ini, dia selalu berusaha meningkatkan kekuatan tempurnya dengan segala cara yang mungkin. Dalam hal kekuatan tempur murni, dia sudah berdiri di jajaran teratas dunia Gu Immortal ini. Dalam hal sumber daya, Fang Yuan memperolehnya dari banyak cara, dan karena kegunaan dari celah abadi yang berdaulat, dia mandiri. Dia mampu memberi makan banyak Gu Immortalnya dan juga mendapatkan sejumlah pendapatan. Namun saat ini, dia tidak memiliki keuangan untuk memurnikan Gu Immortal peringkat 8, dia membutuhkan waktu dan akumulasi. Namun kekurangan Fang Yuan masih ada, dan ada banyak di antaranya. Dia memiliki tingkat pencapaian kuasi tertinggi dalam jalur pemurnian dan jalur waktu, jalur pencuriannya adalah Grandmaster Agung, jalur darah, jalur kekuatan, jalur transformasi, jalur kebijaksanaan, jalur bintang juga cukup bagus. Namun dalam hal jalur racun, jalur mimpi, jalur ruang angkasa, jalur pedang, dan lainnya, dia tidak memiliki fondasi di dalamnya, ini semua adalah kelemahan. Hal yang sama berlaku untuk jalur manusia. Li Huang dan King Ye diperkuat oleh para pahlawan di antara orang-orang, menjadi mampu menekan Fang Yuan. Fang Yuan tidak ingin menyerah, dia hanya bisa bertahan. Rumah Gu Abadi Pengadilan Surgawi mulai menyerang, mengepung para abadi gurun barat serta rumah Gu Abadi tempat Bai Ningbing dan yang lainnya berada. Rumah Gu Abadi Pengadilan Surgawi memperoleh lonjakan kekuatan pertempuran, mereka tidak takut rumah Gu Abadi musuh-musuh ini melarikan diri. Medan Perang Gua Naga Tersembunyi. Segera, Song Qiyuan memiliki tatapan panas, dia menatap istana naga rumah Gu Abadi peringkat 8 saat dia terus menyempurnakannya. Bersamanya, ada Dewa Gu peringkat 8 lainnya dari Laut Timur, King Yuean, Hua Kaiyun, Shen Chongseng, Zhang Yin, Nenek Rong, Si Miao, dan Yang Zihe. Dewa Gu ini bekerja sama dan menyempurnakan istana naga, mencoba menjadikannya milik mereka sendiri. Meskipun istana naga disempurnakan oleh Duke Long, istana itu tidak berpenghuni saat ini, karena sebagian kekuatannya digunakan untuk menekan di Zhangsheng, istana itu hampir tidak dapat menahan penyempurnaan dari peringkat 8 Laut Timur. Waktu berlalu, istana naga secara bertahap disempurnakan oleh para Dewa Laut Timur. Tepat ketika mereka akan berhasil, para Dewa Laut Timur menjadi semakin waspada. Hati-hati, kita tidak ingin gagal di detik terakhir. Benar, entah mengapa aku punya firasat buruk. Memang, meskipun kita menyerang tempat ini, pengadilan surgawi tidak mengirim satupun bala bantuan. Jangan khawatir, pengadilan surgawi itu mungkin sibuk membela diri mereka sendiri, mereka tidak bisa menyia-nyiakan usaha apapun di sini. Saya yakin mereka sudah menyerah pada tempat ini. Budak tua Bei Feng, pergi dan jaga pintu masuk gua, bunuh siapapun yang mendekat dengan mencurigakan. Jika pengadilan surgawi mengirim bala bantuan, kau tidak akan bisa mundur bahkan jika kau mati. Teriak Shen Chongseng, ia telah berhasil memperbudak Pak Tua Bei Feng. Pak Tua Bei Feng telah kehilangan kebebasannya, ia harus mematuhi Shen Chongseng. Ia mendesah getir saat mematuhi perintah, pergi bersama cucunya Feng Chanzi. Feng Chanzi adalah cucu Pak Tua Bei Feng, ia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 6 dan tidak berarti bagi para Dewa Laut Timur. Setelah Shen Chongseng memperbudak Pak Tua Bei Feng, ia juga memperbudak Feng Chanzi. Tampaknya kali ini, perolehan kakak Shen adalah yang terbesar. Zhang Yin tertawa. Menurut perjanjian aliansi,
istana naga dibagi di antara para dewa, tetapi Shen Chongsheng berhasil memperbudak Patua Bei Feng dan cucunya. Lupakan Feng Chanzi, kuncinya adalah Patua Bei Feng, ia adalah seorang peringkat 8 sejati. Satu-satunya masalah adalah bahwa luka-lukanya membuat kekuatan tempurnya turun drastis. Shen Chongsheng terdiam, ia tahu bahwa dengan perolehannya yang besar, meskipun yang lain tampak tenang di luar, mereka memiliki pikiran lain dalam hati. Karena klan Shen baru saja memperoleh eksistensi peringkat 8 yang baru. Setelah Patua Bei Feng pulih, itu akan menghancurkan keseimbangan Laut Timur saat ini. Memikirkan hal ini, Shen Chongsheng tersenyum, apa yang bisa Patua Bei Feng lakukan? Ia sudah tua dan terluka parah, ia perlu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk memulihkan diri. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Istana Naga. Ia mencoba merendahkan Patua Bei Feng sambil mengalihkan perhatian para dewa ke Istana Naga. Istana Naga ini mampu menekan dan bahkan memperbudak di Zhangsheng. Dengan itu, ketika kelima wilayah bersatu, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan keempat wilayah lainnya. Ia mencoba untuk menyadarkan para dewa lainnya akan bahaya, untuk mengingatkan mereka bahwa ia, Shen Chongsheng, adalah sekutu mereka, musuh sejati mereka adalah keempat wilayah lainnya termasuk benua tengah. Mari kita amati dengan saksama, menurut kesimpulan kita, Istana Naga seharusnya memiliki gua abadi jalur mimpi di dalamnya, kuharap Duke Long tidak mengambilnya. Shen Chongsheng menambahkan, para abadi terdiam, Shen Chongsheng sangat masuk akal, kefasihannya membuat rekan-rekannya merasa tidak terlalu iri sekarang. Istana Naga pada dasarnya milik kita sekarang, apa yang akan kita lakukan sekarang? Nenek Rong bertanya, begitu kita menaklukkan Istana Naga, kita akan bertindak bersama dan membantunya memperbudak di Zhangsheng. Setelah itu, Song Qiyuan merenung. Bala bantuan pengadilan surgawi tidak muncul, itu menunjukkan bahwa pertarungan mereka sangat intens. Mungkin kita bisa sedikit membantu yang lain, bahkan jika itu adalah Fang Yuan. Benar sekali, benua tengah adalah yang terkuat di antara kelima wilayah saat ini, kita perlu melemahkannya. Hehe, siapa bilang pengadilan surgawi tidak punya bala bantuan? Perubahan terjadi tepat pada saat ini. Zhang Yin, Nenek Rong, Xi Miao, dan Yang Zihe tiba-tiba menyerang, menargetkan Song Qiyuan, Qing Yuean, Hua Keiyun, dan Shen Chongsheng. Bagaimana mungkin Song Qi, Yuan dan yang lainnya menduga bahwa sekutu mereka akan tiba-tiba menyerang mereka? Mereka semua terkena serangan saat mereka memuntahkan darah dan melarikan diri. Dewa Gu peringkat 8 memiliki fondasi yang sangat kuat, pertahanan mereka sangat tebal, meskipun Zhang Yin dan yang lainnya menyerang secara tiba-tiba, mereka tidak membunuh siapapun. Tapi itu sudah cukup, Song Qiyuan dan yang lainnya terluka cukup parah saat mereka mundur. Zhang Yin dan yang lainnya berdiri di lingkaran dalam, mempertahankan Istana Naga. Song Qiyuan dan yang lainnya sangat marah dan terkejut. Qing Yuean berteriak, Zhang Yin, apakah kalian berempat gila? Kalian ingin mengambil alih Istana Naga untuk diri kalian sendiri. Zhang Yin terkekeh, kami berempat bekerja sama, kami tidak mencoba memonopolinya. Shen Chongsheng memasang ekspresi muram, jangan lupa bahwa kita telah membuat perjanjian aliansi. Kau melanggar perjanjian itu sekarang, bersiaplah untuk serangan balasan. Yang Zihe bernada datar tetapi bertekad kuat, bahkan jika kita mati, kita akan melindungi Istana Naga, kau tidak akan mendapatkannya. Hua Keiyun langsung mengerutkan kening, berkata dengan ringan, ada yang salah. Meskipun Zhang Yin dan yang lainnya adalah makhluk abadi tunggal atau iblis tingkat 8, mereka tetaplah orang Laut Timur, meskipun mereka memiliki beberapa konflik dengan Song Qiyuan dan para pemimpin kekuatan super lainnya. Sungguh aneh bahwa mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka dan bahkan bersedia mati untuk melindungi Istana Naga. Mengapa kau melakukan ini? Teriak Song Qiyuan. Zhang Yin dan yang lainnya mulai tersenyum menyeramkan pada saat yang sama. Selanjutnya, tubuh mereka menjadi lebih tinggi, tangan dan kaki mereka menjadi cakar, sisik muncul di kulit mereka, tanduk muncul di dahi mereka saat pupil mereka menjadi pupil bercelah vertikal. Penampilan mereka telah berubah drastis. Song Qiyuan dan yang lainnya sangat tercengang. Karena perubahan ini mirip dengan transformasi Duke Long. Qing Yuean tidak dapat menahan amarahnya, kalian semua menyerahkan status superior kalian sebagai manusia untuk menjadi manusia naga varian inferior ini. Apa yang kalian tahu, manusia naga adalah ras bangsawan, penguasa masa depan surga dan bumi ini.
Manusia pasti akan dimusnahkan di dunia ini. Zhang Yin dan yang lainnya berbicara satu persatu. Pada titik ini, mereka berteriak bersama, kami adalah penjaga Istana Naga, 4 Jenderal Naga. Song Qiuan dan yang lainnya terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Sekarang aku mengerti. Hua Kaiyun mendapat kilasan inspirasi, cahaya dingin bersinar di matanya, mereka berempat telah diperbudak oleh Istana Naga sejak lama. Mereka bertarung melawan Duke Long sebelumnya di Istana Naga karena itu adalah tanggung jawab mereka. Setelah Duke Long mengambil alih Istana Naga dan menyempurnakannya, ia menjadi tuan mereka, tetapi Duke Long ini terlalu licik, ia tidak mengusir mereka, sebaliknya, mereka tetap berada di sisi kita. Bala bantuan pengadilan surgawi telah tiba sejak lama, mereka datang bersama kita.